Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab program linier, yaitu materi tentang model matematika. Sebelumnya sudah kita singgung tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, materi ini masih ada kaitannya dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, model matematika ini kita pakai untuk memodelkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan itu kita ubah bentuknya ke dalam angka-angka yang disebut model matematika. Dalam model matematika ini ada dua komponen, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendala itu adalah batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi tujuan adalah fungsi yang nilainya akan dimaksimalkan atau diminimumkan. Kita simak contoh soalnya. Pengusaha kue bolu membuat dua jenis adonan kue, yaitu kue bolu A dan kue bolu B. Kue bolu A memerlukan 300 gram terigu dan 40 gram mentega. Kue bolu B memerlukan 200 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika tersedia 12 kg terigu dan 3 kg mentega, berapa banyak adonan kue bolu A dan kue bolu B yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya? Nah, yang ingin dimaksimalkan kan adalah jumlah adonan kue bolu A dan kue bolu B. Maka kue bolu A ini kita umpamakan sebagai X, sedangkan kue bolu B kita umpamakan sebagai Y. Untuk menentukan fungsi kendala, kita bisa pakai bantuan tabel, mana kue bolu A ini sebagai X, kue bolu B sebagai Y. Bahan yang pertama adalah terigu, yang kedua mentega. Untuk membuat kue bolu A, berapa terigu yang diperlukan? 300 gram dan 40 gram mentega. Sedangkan untuk kue bolu B memerlukan 200 gram terigu dan 60 gram mentega. Nah, terigu yang tersedia adalah 12 kg. Jadi ini adalah batasannya. Kita boleh menghabiskan terigu itu batasnya sampai 12 kg karena hanya tersedia 12 kg. 12 kg kita ubah menjadi gram, berarti 12.000 gram. Sedangkan menteganya tersedia 3 kg, berarti 3.000 gram. Lalu kita susun fungsi kendala. Yang pertama, 300x plus 200y, batasnya 12.000. Nah, untuk menentukan lebih besar atau lebih kecil, kita lihat substansinya. Jika tersedia 12 kg, berarti maksimal yang kita perlukan adalah 12 kg. Maka kita tidak boleh memakai lebih dari 12 kg. Maka yang kita pakai harus kurang dari atau sama dengan 12 kg. Nah, ini karena angkanya besar, bisa kita kecilkan menjadi 3x plus 2y lebih kecil sama dengan 120. Yang kedua, 40x ditambah 60y sama, karena hanya tersedia 3 kg, kita tidak boleh memakai lebih dari 3 kg. Jadi kurang dari atau sama dengan 3.000 gram. Dikecilkan jadi 4x plus 6y kurang dari 300.
Nah, ini angkanya masih bisa dikecilkan, masih bisa dibagi 2, kita kecilkan lagi jadi 2x plus 3y kurang dari 150. Nah, ini persamaan 1, ini pertidaksamaan 2. Karena ini merupakan jumlah kue, maka tidak mungkin minus. Maka x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Sedangkan fungsi tujuan kita lihat pertanyaannya. Berapa banyak adonan kue bolu A dan kue bolu B yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya? Berarti yang kita sebagai fungsi tujuannya adalah x tambah y. X tambah y, jumlah adonan kue bolu A dan kue bolu B. Nah, jadi ini fungsi kendalanya, ini fungsi tujuannya. Setelah menentukan model matematika dari suatu permasalahan, maka kita bisa melanjutkan untuk menentukan nilai optimum atau nilai minimum dari fungsi tujuan. Nah, saya menggunakan contoh soal yang sama. Di sini diminta berapa yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya. Maka yang kita cari adalah nilai optimum atau nilai maksimal. Nah, ini fungsi tujuannya x plus y, fungsi kendalanya 3x plus 2y kurang dari sama dengan 120, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 150, x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Ini sudah saya gambarkan daerah himpunannya. Ini saya skip caranya karena kalian sudah belajar minggu lalu. Bisa kalian cek lagi videonya kalau belum paham. Nah, untuk menentukan nilai optimum, maka kita hanya mempelajari cara menggunakan titik pojok. Jadi setelah kita peroleh daerah himpunannya, maka kita ambil titik pojoknya. Titik pojoknya di sini ada O, A, B, dan C. Titik O ini 0,0. Titik A 40,0. Titik B ini masih belum bisa ditentukan. Titik C 0,50. Titik B ini merupakan titik potong antara garis 3x plus 2y kurang dari 120 dan 2x plus 3y kurang dari 150. Cara menentukan titik potongnya atau titik B, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi 3x plus 2y 120 dengan 2x plus 3y sama dengan 150, ini kita eliminasi. Kita eliminasi x-nya dulu. Kita eliminasi x. Untuk mengeliminasi x harus kita samakan koefisiennya, maka di atas kali 2, di bawah kali 3. Duh, 3 kali 2 6x plus 4y sama dengan 240. 6x plus 9y sama dengan 450.
Agar X nya hilang maka kita kurang 4 kurang 9 min 5Y. 240 kurang 450 minus 210. Y-nya sama dengan min 210 per min 5. Y sama dengan 42. Untuk menentukan X, Y 42 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita pilih persamaan pertama. 3X plus 2Y lebih kecil dari 120. 3X plus 2 kali 42, ini ganti sama dengan aja, 120. 3X plus 84 sama dengan 120. 3X sama dengan 120 dikurang 84. 120 dikurang 84 itu sama dengan 36. Berarti X sama dengan 36 dibagi 3. X sama dengan 12. Maka titik B 12,42. Nah, setelah diperoleh titik pojok, kita masukkan titik pojok ini ke dalam tabel fungsi objektif. Nah, ini tabel fungsi objektifnya. Di sini kita tulis semua titik pojok, dan ini titik pojok ini akan kita substitusikan ke fungsi objek. Misalnya titik pojok yang pertama, titik pojok O, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang kedua, X-nya 40 tambah Y-nya 0 sama dengan 40. Yang ketiga, X-nya 12 ditambah Y-nya 42 sama dengan 54. Yang kedua, X-nya 0 ditambah Y-nya 50 sama dengan 50. Karena yang kita cari adalah fungsi maksimal, maka angka yang paling besar yang kita ambil. Jadi, adonan yang diperlukan agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya, atau adonan yang harus dibuat agar diperoleh jumlah kue sebanyak-banyaknya, adonan A itu sama dengan 12, adonan B sama dengan 42.